Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Baik, sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Luhulan Widiarani, Diputu Dea Prasanti Ayu Nitias, Gusti Ngurah Agung Permana, Dikomeng Ayu Febrianti, Gosan Wilam Putra, Nioma Nyanti Anjasari, Oktavia Putri, dan Wanda Pratama Putra. Pembahasan awal. Potensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Membahas potensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu di Indonesia berarti membicarakan kemungkinan kontekstualisasi atau aktualisasi Pancasila dalam bidang keilmuan. Aktualisasi Pancasila dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain revitalisasi epistemologis yang menjadikannya sebagai landasan etik pengetahuan, sosialisasi dengan pendidikan, dan menjadikannya sebagai sumber material hukum Indonesia. Kailan 2007. Jadi, nilai Pancasila dapat diaktualisasi pada bidang keilmuan. Lebih lanjut, dikatakan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dalam suatu bidang dapat dilakukan dengan dua hal, yakni nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan. M. Sastra Prateja 2006 menyatakan ada dua peran Pancasila dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama, Pancasila merupakan landasan bagi kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang kedua, Pancasila sebagai landasan bagi etik pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dibagi menjadi 4 bagian. Yang A, terdapat Pancasila dan ilmu pengetahuan. Yang B, Pancasila sebagai landasan etik pengembangan ilmu di Indonesia. Yang C, Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia. Yang D, Pancasila sebagai genitivus objektivus dan genitivus subjektivus. Bagian pertama yaitu A, Pancasila dan ilmu pengetahuan. Di Pancasila dan ilmu pengetahuan ini dibagi menjadi 3 materi, yaitu ada ilmu pengetahuan, yang kedua ada ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu, dan ketiga ada kaitan Pancasila dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil kerja manusia menjadi tahu. Ilmu berada setingkat di atas pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Ada beberapa persyaratan pengetahuan dapat meningkat menjadi ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu alam yang telah ada lebih dulu. Persyaratan itu adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada objektif, yang kedua ada metodis, yang ketiga ada sistematis, yang terakhir ada universal. Ilmu dibagi menjadi 3 bidang utama. Yang pertama ada ilmu alam, yang kedua ada ilmu sosial, yang terakhir ada ilmu budaya. Mati orang. Yang kedua ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Membicarakan ilmu pengetahuan dapat ditinjau dari 3 cabang dalam filsafat. Yang pertama ada ontologi, adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Yang kedua ada epistemologi, adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu. Yang terakhir ada aksiologi, adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Tiga, kaitan Pancasila dengan ilmu pengetahuan. Pancasila itu lebih terkait dengan kehidupan bernegara, tetapi Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia memiliki implikasi etis, yuridis, dan politis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Implikasi etis. B. Implikasi yuridis. C. Implikasi politis. Pemikiran berikutnya yang mengaitkan karya Profesor Noto Nagoro yang berjudul Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, terbit pertama tahun 1974. Beberapa bahasan terkait adalah butir 6 berjudul Pancasila sebagai pegangan dan pedoman bagi ilmu pengetahuan, butir 7 Pancasila sebagai pangkal sudut pandangan dalam penyelidikan, butir 8 pertanggungjawaban ilmiah bagi sila ketuhanan, butir 9 Pancasila terhadap soal-soal fundamental ilmu pengetahuan, butir 10 Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan tentang negara dan hukum. B. Pancasila sebagai landasan etik pengembangan ilmu di Indonesia. Merujuk pada pendapatan Kailan 2007, menghubungkan Pancasila dengan ilmu pengetahuan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai landasan etik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang kedua, nilai-nilai Pancasila menjadi paradigma ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus berisi nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu dan teknologi Indonesia. Dan yang terakhir, bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar dan berideologi bangsa Indonesia sendiri atau disebut indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan sumber nilai, kerangka pikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu dan pengetahuan teknologi di Indonesia. Pancasila menunjukkan adanya paduan etika dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, implementasi ilmu pengetahuan perlu menciptakan perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berdasarkan kepada usaha-usaha mencapai kesejahteraan umat manusia. Sila Persatuan Indonesia memberikan rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan pengetahuan dan teknologi. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan, mendasari pengumuman ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara demokratis. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengimplementasikan pengumuman ilmu, pengetahuan, dan teknologi haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi juga dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Setan Sehat Nasional Pancasila sebagai Paradigma Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa dalam makalahnya yang berjudul Profesi Teknik dan Nilai-Nilai Luhur Pancasila sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan bersifat universal maupun kelas khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi ilmuwan dan ahli teknik Indonesia untuk menjunjung tinggi kerjasama yang sinergis antara individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan memberikan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. C. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan adalah aktualisasi Pancasila di bidang keilmuan sebagai panduan etik pengembangan ilmu. Paradigma secara etimologis diartikan sebagai model teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir, sedangkan secara terminologi diartikan sebagai pandangan mendasar para ilmuwan yang menjadi pokok mendasar oleh satu cabang ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai nilai acuan, kerangka acuan berpikir, dan pola acuan berpikir. Pancasila memberikan dasar nilai-nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasarkan moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dasar dan arah perannya dari nilai Pancasila, yang pertama aspek ontologi, yang kedua aspek epistemologi, yang ketiga aspek aksiologi. Menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan merupakan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dalam suatu bidang keilmuan. Dalam hal ini, Pancasila memberikan dasar ontologi sebagai ilmu pengetahuan. Kailan 2007 yang memberi contoh hakikat manusia menurut filsafat Pancasila adalah homo pluralis. D. Pancasila sebagai genitivus objectivus dan genitivus subjectivus. Istilah Pancasila menurut beberapa para ahli tentang genitivus objectivus dan genitivus objectivus itu satu dari Darmudi Harjo 2006. Pancasila bisa sebagai genitivus objectivus dan genitivus subjectivus. Menurutnya Pancasila sebagai subjek memberi penilaian segala sesuatu menyangkut kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Sebagai genitivus subjectivus berarti Pancasila sebagai sesuatu sistem filsafat. Sebagai genitivus objectivus berarti Pancasila berkedudukan sebagai objek yang dapat dikaji secara ilmiah. Kedua, Koento Wibisono, Mustafa Kanal Pasha 2002. Genitivus objectivus artinya nilai-nilai Pancasila dikaji secara teoritis akademik menurut sudut pandang aliran filsafat tertentu. Genitivus subjectivus Pancasila dijadikan subjek mengaji dan menguji berbagai aliran filsafat yang lain. Pancasila dijadikan pisau analisis pokok pangkal dalam jawaban atas masalah fundamental. Sekian presentasi dari kami. Jika